Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ahyana 'alal imani wal Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pendengar Radio Megah FM yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berkarya dengan menjadikan hidup kita ini hidup orang yang takwa. Ciri orang yang takwa itu setiap harinya dalam hidupnya selalu mengingat Allah. Kata para ulama minimal 300 kali sehari semalam setelah yang wajib dikerjakan. Kalau tidak demikian, maka di dalam An-Nisa ayat 142, orang munafik itu punya ciri wala yadhkurunallah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja di dalam hidupnya. Maka oleh sebab itu banyak-banyaklah mengingat Allah. Dan dengan berzikir akan menyebabkan datangnya hidayah. Walaupun kita belum salat kadang hari ini, masih jahat, tetap zikir, selawat, yang dengan itu insya Allah akan Allah buat sembuh ruhaniyah kita yang masih maksiat kepada Allah. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada pemimpin alam. Lebih-lebih ini adalah hari pertama, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana 11 hari lagi kita sudah memasuki Maulidur Rasul. InsyaAllah sampai 3 bulan berselang, sebagaimana pernah dikerjakan oleh Raja Arab dulu, konduri Maulidur Rasulnya 100 hari, di mana kenapa 100 hari, undangannya sedunia. Siapa yang mau datang. Jadi untuk mereka berlayar dari kejauhan memenuhi undangan maulid itu lama. Jadi dibuat kenduri 100 hari. Oleh sebab itu orang Aceh ambil sempena dari situ bahwa Maulidur Rasul 100 hari. Dan ada teman saya dari Aljazair, di sana juga demikian. Berarti bukan kita Aceh saja. Cuma ada yang menghina kenapa harus 100 hari orang Aceh ini itu ya mereka anti maulid, yang istilah nama akidahnya Salafi Wahabi atau As-Sunnah. Itu bukan As-Sunnah, bukan Salafi, tapi lebih jelasnya Wahabiyah. Dan semoga dengan semangat memperingati Maulidur Rasul, yang boleh datang sekarang ke Brunei, mulai hari ini itu sudah nampak di TV, 11 hari lagi, besok 10 hari lagi. Begitu mereka menganggungkan Maulidur Rasul. Dan ada perintah raja, rakyat keluar di malam Maulidur Rasul untuk sama-sama selawatan di masjid, memperingati hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aceh Islam menyatakan bertentangan, permusuhan dengan mereka-mereka yang menentang Maulidur Rasul. Karena di sisi kita, orang-orang yang ngomong gak boleh ikut Maulidur Rasul itu munafik. Jadi bukan teori Islam bahwa dakwah itu harus selalu dengan lembut, bukan. Ada kalanya mesti keras. Jadi kalau orang bilang enggak ada gaya Nabi keras, mereka telah menguburkan Al-Quran. Contoh daripada banyak dalil, ayat 73 surat At-Taubah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita, jahidil kuffar, perangi olehmu akan orang kafir. Kafir ini yang tidak bertuhan kepada Allah. Wal munafiqin, dan orang munafik. Makna munafik 2, A, orang pura-pura Islam, B, muslim yang tidak patuh. Ahli bid'ah itu kalau mereka kafirkan kita, di sisi agama kita mereka juga kafir. Tapi ketika mereka mengerjakan maksiat, walaupun kita namanya munafik.
Waghlud alaihim, dan keraslah kamu Muhammad di atas mereka itu. Kepada mereka sikapnya harus keras. Kecuali mereka taubat. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi komen daripada tengku-tengku bahwa dakwah Nabi itu harus selalu lembut, tidak mereka sampaikan seperti qatilul munafiqina wal kuffar, perangi kafir dan munafik, jahidil kufara wal munafiq. Ini adalah orang yang mengubur sebagian ayat. Ini Belandaisme, Jepangisme, isme Belanda, isme Jepang yang masuk ke peci-peci ustadz zaman now. Nabi tahu ketika ada orang yang bertanya, Muhammad, semalam engkau Isra Mi'raj, benar? Coba angkat kaki kanan, Nabi angkat. Kaki kiri Muhammad, saya tidak mampu, saya manusia seperti kalian. Kalau begitu tanyakan kepada Ali. Lalu sampai kepada Ali langsung dipenggal. Apa Ali itu bukan orang yang ikut tuntunan Nabi? A. B. Apa Nabi tidak tahu bahwa sampai di Ali ditebas? Jadi ada waktunya dakwah itu lembut, persuasif. Ada waktunya dakwah itu mesti tegas. Kita nggak salah sama polis sama tentara, santai. Tapi ketika kita salah, polis dan tentara tetap bertindak. Jadi kalau orang bilang polisi sama tentara nggak boleh nangkap orang, itu bukan Indonesia, Dayak namanya. Maka hati-hati dengan pemahaman Belandaisme dan Jepangisme yang dimasukkan ke otak kita. Dan sekarang penyakit isme Belanda itu sangat parah di Aceh. Na'udzubillahi minha. Kemudian daripada itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kewajiban kita yang namanya Muslim selalu harus, sebagaimana di ayat 102 surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, patuhlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar patuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati terkecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Maknanya kalau tidak benar-benar patuh, ditakuti matinya tidak Islam. Sambung wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah pada tadi Allah secara keseluruhan, wala tafaraku, jangan bercerai-berai. Arti bercerai-berai di sini bukan sama ahli bid'ah sama kafir ya, tetap bercerai-berai. Kita sesama sendiri yang sudah sama lalu bertengkar. Ini zaman akhir ini. Fi akhir zamani ibadi jahilun ulamaul fasik. Di akhir zaman umatku bodoh, ulamanya bandit banyak hari ini. Maka mereka yang bandit-bandit walau bisa terbang di langit tetap musuh Rasulullah, musuh Allah, tak perlu dipuja-dipuji. Ditulis di koran, aulia itu bisa ada di mana-mana. Benar, Nabi tidak bisa demikian kecuali waktu mukjizat. Jadi kalau aulia bisa praktek dengan mukjiz, dengan karamahnya, itu kebohongan. Hadis yang dhaif saja bisa dimungkari, dilawan tidak murtad. Tapi kalau hadis sahih dilawan, murtad. Sekarang cerita aulia jadi iman bagi kita, dan orang yang enggak percaya kita benci. Itu saudara kita. Masalah dia tidak sependapat dengan kita, tidak mengapa. Apalagi kadang pendapat kita yang salah. Sesuatu yang tidak pasti lalu dibual-bual sampai di dalam koran, itu kesalahan. Tidak aulia-aulia kita demikian. Aulia yang bisa praktekkan supranaturalnya itu auliaul iblis, bukan aulia Allah itu. Ini yang terjadi. Aulia Allah syariat hidupnya. Sekarang ada aulia nggak ngerti agama, bukan aulia itu. Karena syariat mewajibkan seseorang itu paham agama. Jadi ini kesalahan yang harus kita perbaiki, kembali ke kitab-kitab para ulama yang muktabar. Begitu kedudukannya. Lalu kita harus benci melihat maksiat. Itu adalah bahagian daripada takwa. Dan itu juga sebab mendatangkan bala.
Di ketika para ulamanya tidak lagi marah terhadap orang yang berbuat maksiat di depan mata mereka, mereka mampu berdakwah tidak berdakwah, kata baginda Muhammad SAW, wajib negeri tersebut kena bala. Maka kalau begini terus Aceh, pening kita. Hari ini khusus senam. Kok senam dipilih hari Jumat? Bingung kita. Mana MPU-nya? Mana Departemen Agamanya? Mana gubernurnya? Yang katanya Aceh Syariat Islam. Kita ngomong bahwa kami unggas. Makanannya biji-bijian. Tapi kadang kita makan daging. Kok jadi kanibal? Ini masalah deh Aceh. Coba lihat. Masih juga senam. Mesti hari Jumat, hari ibadah. Masih banyak kantor yang senam, yang pimpin senam, cewek. Masih banyak. Masih banyak kantor yel-yel syariat Islam. Yang kejadiannya mereka pakai baju feminim di hari ini dengan ketat. Untuk senam, haram itu. Mana direktur kantor? Ini yang membingungkan. Di rumah sakit umum sekarang nggak usah taimum lagi, pakai spray. Pakai somprot yang airnya halus untuk yang tidak bisa wudu. Ganti taimum. Ini syariat iblis. Tapi nggak ada yang lawan, itu rumah sakit umum Zainal Abidin. Ini bagi teman-teman yang kenal sama MPU, sama Departemen Agama. Agama kita dinistai kok nggak ada yang bantah. Masa tayammum wudu pakai spray, cuma disemprot, kena lembabnya cukup. Faghsilu wujuhakum, cucilah muka kamu, ngalir air. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu sampai siku. Wamsahu birusikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah dua kaki kamu sampai dua mata kaki. Yang boleh dengan lembab itu cuma kepala, tidak yang lain. Ini syariat jinniyah terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan, melawan syariat Islam, melawan MPU. Kemana MPU? Wahai yang sudah duduk di jabatannya, jangan cukup dengan gaji. Ada neraka, ada azab. Coba dicermati. Kita semua akan mati, calon almarhum semua kita. Tanggung jawab nanti habis mati. Ini yang harus diperhitungkan. Jadi walau dia seorang maksiat, dia wajib benci kepada maksiat. Itu ciri muslim. Makanya setelah satu maksiat yang terjadi di kita pada umumnya, yaitu tidak benar pada pakai baju, atau bahasa lainnya nampak aurat. Enggak cewek, laki-laki hari ini. Berapa banyak pegawai Aceh, Acehness saya kenal dia. Dia pakai celana pendek olahraga pagi. Wajib dibenci. Beredar di Darussalam, di Belang Padang, Jalan Ulelu, pagi. Lebih-lebih pagi besok Sabtu, pagi besok Minggu. Ini terjadi. Jadi banyak bapak-bapak gaya lonte mutar-mutar di pagi hari, banyak. Ini terjadi di Aceh. Mana sikap daripada pemerintah? Katanya daerah istimewa Aceh syariat Islam, mana? Satpol PP ngejar nenek-nenek yang jualan kok pinter. WH-nya juga demikian. Ini bapak pakai celana pendek kok nggak ditindak ini. Ini penjajahan atau pelecehan terhadap orang miskin yang cari rezeki, ditindak. Tapi ketika bapak demikian atau aparatur negara demikian, nggak ada yang tindak. Ini liberalisme, Belandaisme yang lagi hidup di Aceh. Lihat lagi berapa banyak pekerja dari luar Aceh datang ke Aceh pakai baju singlet, dia berani mutar-mutar pamer tatu. Celana pendek, pakai kalung, pakai gelang. Anak pang berangkat dari Luk Semawe, dari Medan ke Banda Aceh. Nggak ada SIM, nggak ada SNK. Siapa yang larang? Kenapa kita di lampu merah cuma nggak ngikat helm ditangkap? Kenapa selalu yang baik yang kena jajah? Yang jahat dimudahkan. Ini ketegasan hukum ini
biang kesalahannya di pemerintah dan untuk mengubahnya juga pemerintah. Maka semoga pemerintah Aceh merubah diri. Mari sama-sama kita takwa supaya sama-sama ketemu di surga. Kalau kita tidak mendukung ketakwaan, kita akan ngumpul di neraka bersama iblis, Fir'aun, dan para ahli-ahli maksiat di masa lampau. Ini perbaikan. Jadi enggak cewek hari ini pamer aurat, cowok demikian. Apalagi kita lihat hari ini latihan senam, latihan olahraga, tutor mentornya di lembaga-lembaga senam cowok. Si suami ngizinin istrinya belajar senam di situ, aerobikah atau apa saja namanya. Maka sadarlah Anda suami pendukung maksiat, Anda namanya dayus. Walau zakat, haji, puasa, salat, Anda ahli neraka, haram syurga di Allah Ta'ala. Ini sedang terjadi. Makanya banyak tempat latihan sanggar-sanggar senam itu, habis senam, istri-istri kita disenamin oleh mentor sama tutor. Dan para istri itu senang dengan disenamin oleh mereka. Karena badan mereka kayak kerbau gagahnya. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Hancur Aceh. Jadi saya sudah picik pikiran mendengar, mari kita laksanakan syariat Islam. Angin semuanya. Ini terjadi di Aceh detik ini, hari ini. Mari imam masjid raya, imam-imam masjid ngomong, MPU ngomong, Departemen Agama ngomong, Ketua Adat ngomong. Jangan cuma diam, melihat keadaan kenistaan. Kalau begini keadaan Aceh, tunggu. Dan gak sempat ngomong iya lagi ketika abang tsunami menimpa Aceh. Abang Palu, musibah Palu akan menimpa Aceh. Negeri yang kaya dengan para tengku, tapi diloberin dengan maksiat hari ini. Pekerja asing, bukan Aceh maknanya, bukan penduduk domisili. Walau dia orang Indonesia, rambutnya dicat panjang jadi geng di Aceh. Hari ini orang Aceh dikencingi dalam mulut tercengang. Ho Aceh, ho Maruah, ho agama Aceh. Ini yang sedang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka menyangkut masalah ini, paling khususnya yaitu di surat An-Nur ayat 31 tentang aurat, dari ayat 30. Maka kita akan baca masalah ini supaya kita mencermati. Jangan lagi kita muslim-muslim ini masih pamer aurat. Ibu-ibu pakai baju ketat itu aurat, ibu. Walau bajunya pegawai. Ibu-ibu yang pakai baju putih jadi perawat, aurat itu. Ini yang bingung kita. Boleh dibuktikan di rumah sakit itu masih banyak. Udah rumahnya sakit, orangnya sakit, pekerjaannya sakit. Pakai jilbab tapi diselempangkan ujung jilbab kanan dan kiri ke sebelah selanjutnya. Maka mereka pamer sudut payudaranya kepada para pasien. Anda akan stroke, Anda akan kena kanker, Anda akan mati. Ingatlah berbakti sebelum itu datang. Apa enggak cukup suami di rumah? Kalau enggak cukup, enggak senang lagi, cari jalan. Cari yang gagah. Buat apa pamer seolah-olah belum ada yang punya. Ini siang ini terjadi nanti. Makan bersama bapak sama para pekerja, haram itu. Cehaha, cehihi, sama istri orang, sama suami orang, haram. Cari dalil enggak haram itu. Tapi di Aceh ini biasa begitu, enggak nista. Mulai ayat 30 surat An-Nur. Qul, ngomong Muhammad kepada mereka, lil mu'minin, bagi para laki-laki yang beriman.
yaghuddu, mereka mesti menjaga min absarihim, daripada pandangan mereka. Pendapat kuat dalam Islam bahwa memandangi wanita walau di bukan aurat haram. Dhaif pendapat. Pandang wanita demikian untuk bukan menikmati, hukumnya halal. Seperti di pengajian, contoh saya, wanitanya 50% enggak pakai cadar. Kita pandangi mereka, itu pendapat dhaif halal. Pendapat kuat tetap haram. Tapi kalau taladzud, untuk mengambil nikmat, tetap haram. Maka interaksi kita hari ini dengan wanita-wanita yang halal kita nikahi jika dicerai suaminya, pada umumnya pada posisi haram. Kita ngomong, saling pandang, hukumnya haram. Mata kita nanti di hari kiamat dibolongi pakai besi panas. Namun untung ada pendapat dhaif, kalau bukan untuk menikmati, hukumnya halal. Karena pendapat kuat, wanita itu wajib pakai cadar. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, wanita boleh tidak pakai cadar. Atas pendapat dhaif itu, melihat wanita bukan untuk menikmati, halal. Tapi kedudukannya, umumnya kita menikmati hal itu. Jadi haram itu. Jadi kita hari ini pakai serap selalu. Pemain pengganti selalu. Pendapat dhaif selalu rata-rata. Tapi ya, perlu disampaikan sebagai wawasan. Wayahfadhu, dan menjaga oleh mereka itu furujahunna, akan farad-farad mereka. Kita yang udah nikah ngertilah. Kadang-kadang lihat istri sendiri nggak sur, lihat istri orang sur. Kayak mata pancing yang lagi diikat, yang lagi digigit sama ikan kecil. Den-den mata pancingnya. Itu terjadi karena di situ ada syaitan, ada godaan daripada nafsu kita sendiri, maka terjadilah hubungan-hubungan haram. Sekarang coba teliti. Kampung mana, Kota Madia, Aceh Raya yang enggak ada anak haram? Hampir selalu kuping kita mendengar tiap tahun lahir anak haram lagi. Dan hari ini itu dianggap biasa, enggak nista. Terjadi di Aceh. Buktikan, jangan duduk. Bangun, bergaul dengan masyarakat, dapat. Saya sendiri dalam 1 minggu ini saja, wilayah saya dengar lahiran Aram udah 3. Begitu keadaan. Allahu alam. Kenapa itu terjadi? Karena mereka enggak ingat bahwa kemaluan ini akan membawa kepada siksa kubur, siksa neraka, celaka sebelum mati. Lihat itu bapak-bapak yang bandel. Dulu pejabat di Aceh. Sekarang lagi tersiksa dengan penyakitnya dan mereka berduka. Kalau penyakit itu ujian, mereka bahagia walau dalam sakit. Dan ketika ia sakit tambah takwa. Ini tambah sakit, jijik kita lihat. Mulutnya enggak beres. Perilakunya jahat. Udah sakit tercela lagi. Ini banyak, boleh dibuktikan di rumah sakit boleh. Ini yang terjadi. Allahu a'lam bishawab. Maka jagalah kemaluan. Ketika kita kelaparan, pengen makan lezat di restoran, makanlah nasi walau tak bisa, tak selera, telan sampai kenyang walau dengan lauknya garam. Setelah kenyang makan, itu makanan restoran terlupakan, tidak ingat lagi karena perut sudah kenyang. Maka bagi kita yang sudah punya istri, ketika kelaparan, pulang ke rumah, buka sange, makan.
Setelah makan kenyang, insya-Allah tidak lagi didut-dut. Itu yang terjadi. Yang belum nikah, kalau tidak mampu menjaga diri, nikah. Yang lucu di Aceh, zina biasa. Nggak ada kesan syariat Islam, nol. Mau cari lonte, sekarang kita keluar dapat. Dari yang level rendah sampai yang jutaan. Dari enggak pendidikan sampai yang titelnya banyak. Mudah di Aceh. Ini yang terjadi. Maka untuk mengobati itu, obatnya nikah. Enggak dapat yang standar ayu tinting. Cari yang murah. Yaitu yang selevel dengan kita. Yang tidak berat maharnya. Sehingga insya Allah akan terjaga kemaluan. Ini kita enggak. Nikah enggak. Kerajinan tangan selalu. Haram itu kerajinan tangan. Andai kata manikam itu dianggap mayit, maka kita telah membunuh jutaan per malam. Itu yang terjadi. Maka jaga kemaluan, jangan ditempatkan di tempat salah. Zalika azka lahum. Demikian itu lebih suci bagi mereka itu. Jadi Allah enggak larang kita nikah kayak solin enggak. Kayak pastur enggak. Silakan nikah. Menempatkan kemaluan pada yang halal, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedekah. Itu adalah ibadah. Saya Ustaz hobi itu Ustaz. Boleh silakan ibadah. 5 trip sehari silakan, asal halal. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Taala Maha memberitahu dengan apa yang patut kita kerjakan di bumi ini, jangan melawan. Maka tidak cewek, cowok pun jaga aurat. Cowok pun jaga mata. Cowok pun jaga kemaluan. Karena kalau tidak terjalin satu hubungan, tidak akan terjadi hal ini. Maka ingat, hamba Allah itu benci pada benci Allah, suka pada suka Allah. Umat Rasulullah itu benci pada benci Rasul, suka pada suka Rasul. Maka kita ini wajib benci kepada ahli maksiat walau kita masih bermaksiat. Jangan pernah bro pada bencong. Dia itu musuh Allah, musuh seluruh Rasul. LGBT itu enggak ada toleransi bagi mereka. Kalau toko itu punya kita, suruh keluar dari toko kita, jangan sewa lagi. Kalau yang kerjanya bencong, apalagi WTS. Kalau itu di kampung kita, kita harus punya ketegasan. Umat Nabi Lut sudah sirna, jangan tinggal di tempat kami. Kampung Mulia, Kampung Keramat, Kedah, banyak itu. Itu yang terjadi. Nol toleran Allah untuk mereka. Tapi mana tindakan orang Aceh? Cepat Aceh. Abah sagai kong raya gitu yang Aceh. Butan. Ini yang terjadi. Sama-sama. Kalau kita sama-sama mau, pemerintah mau, insyaAllah akan terwujud. Aceh Madani. Ini Aceh Madani cuma program di kertas untuk bisa tarik anggaran banyak. Aceh Kota Zikir cuma untuk tarik anggaran banyak. Ini masalah besar. Maka orang-orang yang halal nampak selain antara pusat dan lutut adalah sebagaimana di ayat 31 yang kita baca sekarang kemudian selesai. Kemudian daripada itu, dalam mewujudkan supaya kita jangan suka pamer aurat, baik cewek atau cowok, atau menjaga istri, anak, jangan jadi dayus kita jadi ahli neraka. Ini ayah di MPU kerja, ayah di Dinas Syariat kerja. Anaknya joget. Ada saya dapat satu kasus itu, ketua MPU anaknya kuliah di Fakultas Seni. Kerjanya joget sama nari. Bingung kita. Kok bisa hari ini lembu beranak babi? Bingung kita. Rupanya lembu kulit saja itu. Di dalamnya babi juga, itu umpama. Ini yang menyakitkan sekali. Syariat diinjak-injak hari ini. Dikencengi kita sama orang ahli maksiat, tapi kita tercengang. Qul wa qul, dan katakan oleh Muhammad di ayat 31, lil mu'minat, bagi para wanita.
Yaghdudna min absarihinna, juga wanita juga harus menjaga pandangan mereka. Ini sayang ini. Para wanita banyak yang kebingungan, yang sudah patuh Tuhan, tidak dapat jodoh. Sedangkan ia sekolah, beredar di masyarakat. Beda dengan kita dulu, yang di rumah nggak kenal cowok, ini kenal cowok. Jadi hari ini Ustadz gimana Ustadz? Saya pengen nikah sama dia, tapi dia nggak nyamber-nyamber saya Ustadz, nggak nembak-nembak saya Ustadz. Maka caranya sampaikan, baca dulu keadaan, kira-kira nggak memalukan, sampaikan. Kalau memang dia punya hati, lanjutkan. Kalau dia nggak punya hati, kita pun nggak perlu menambat hati. Jadi sakit hati, patah hati, ini masalah. Ini para wanita sayang dengan keadaan begini. Lebih-lebih per kapita pertumbuhan penduduk Indonesia ini, sekarang wanitanya satu daerah itu sudah minimal 4:1. Yang di akhir dunia nanti 7:1. Tapi juga tetap manusia wanita, mereka tidak membolehkan suami dia untuk nikah dua. Sehingga yang terjadi adalah nikah sembunyi, zina, selingkuh, selir. Itu boleh. Padahal itu nista. Maka wanita-wanita yang membenci hukum nikah 4, mereka-mereka adalah, walau pakai jilbab haji umrah, pendukung maksiat dan penentang Al-Quran. Jadi Ahok perempuan kita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yahfadna furujahunna, dan para wanita mesti menjaga kemaluannya. Sekarang coba buktikan, mana anak kuliah yang enggak pacaran? Kemudian nempel seperti tupai naik pohon kelapa. Masih perawannya berani pelukan demikian. Praduga tak bersalah saya. Praduga saya 77% nggak ada lagi. Masa nggak malu? Payudaranya terpres, kemaluannya nempel. Nista sekali pemandangan hari ini. Masihkah mereka perawan? Ini jadi pertanyaan. Tapi ayah dan ibu santai, kasih dana lagi untuk anaknya. Itu ayah ibu pendukung maksiat. Aceh tapi otaknya Belandaisme. Wala tubnuna zinatahunna, jangan wanita itu menampilkan hiasan mereka. Pendapat kuat seluruh tubuh. Pendapat dhaif kecuali wajah dan telapak tangan. Illa ma dhahara minhunna, kecuali apa yang sudah nyata dari mereka. Makna nyata yaitu postur di balik baju, sudah pakai baju sudah aman. Itu makna yang bukan hiasan, yang sudah nyata. Pendapat dhaif postur dan wajah dan telapak tangan. Tapi di pendapat kuat nggak ada cerita dengan dalilnya yang kuat. Mana pendapat dhaif dalilnya lemah. Bahwa wajah bagi wanita adalah sebab fitnah. Maka fatwa Imam Syafi'i dan para ulama tetap wajib ditutup. Tapi saya sendiri bagi istri saya, satu berhasil, satu belum berhasil. Itu yang terjadi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan mereka lepaskan itu jilbab mereka di atas payudara mereka. Jadi wanita-wanita seperti pramugari atau yang kerja-kerja di kantor, ambil jilbab masukkan ke baju, sama dengan tak berjilbab, haram itu. Jadi jilbab itu harus lepas di depan dada, supaya tidak terbentuk, maaf cakap, montok payudara. Jadi dia kayak jurang turun, enggak kayak gunung, maka itu haram. Maka para kepala dinas kalau mewajibkan demikian, para kepala sekolah itu, anak sekolah apa itu bajunya coklat saya letak ke lautan itu, mereka itu wajib jilbab ke dalam baju. Itu direktur, kepala sekolah, para guru sekolah, selama hal itu masih terjadi dan tidak dibenci, tidak didakwahi, hidup anda itu haram. Walau di tangannya tasbih subhanallah subhanallah, haram. Karena anda menjadi biang maksiat.
Wala yubduna zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan jangan mereka tampilkan hiasan mereka. Kita lelaki kalau enggak punya sikap cemburu, kita dayus. Harus ada prinsip di dalam dada, kecantikan, keelokan istri saya hanya milik saya dan untuk saya. Jangan istri saya pamer kecantikan, kemolekan untuk orang. Ini ibu-ibu, ingat bu, nanti busuk, nanti akan sakit, nanti akan mati, nanti akan peot, dikubur dimakan ulat. Buat apa sekarang senang tapi di sana celaka? Untuk hari yang tak habis-habis lagi. Hari ini cuma 60 tahun hidup, di sana sehari 1000 tahun. Ingat bu, nikmat itu semu. Waktu sakit coba bayangkan bisa menikmati. Nikmat kemaluan tidak. Tapi kok diperturutkan? Para bapak ingat, mahal biaya nikah. Tapi untuk kondangan, istri-istri kita berhias untuk pamer. Di rumah mandi enggak. Itu yang terjadi wallahu alam. Gaya hidup kotor di rumah. Ini wajib cemburu di kita. Penampilan dia untuk kita. Anggaplah lantai kamar itu skateboard. Tempat mereka pakai baju feminim lalu mutar-mutar di depan kita, boleh. Dek coba pakai baju feminim bergaya di depan abang. Bak seorang pramugari, boleh. Itu yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Jadi boleh tampilkan aurat bagi suami. Pendapat kuat, hukum memandangi kemaluan istri ke dalam kemaluan, juga kemaluan suami, makruh. Pendapat ulama sufi, haram. Jadi seluruh tubuh bagi si suami terhadap istri, istri terhadap suami bukan aurat, kecuali memandangi ke dalam kemaluan. Itu ada pendapat dianggap keji. Tapi Ustaz saya kalau nggak lihat ke situ, Ustaz nggak sanggup makan obat Ustaz. Berarti kita berdiri di makruh. Au abaihinna, atau boleh nampak hiasan kita kepada bapak-bapak kita, ayah kita. Kalau ayah kita itu normal, kalau ayah kita itu serigala bisa nerekam kita, nggak boleh. Dan boleh nampak aurat kepada ayah selain antara pusat dan lutut. Dan ingat, walau balita, bayi haram kita pandangi kemaluannya, nggak boleh. Tetap dosa. Kita pikir anak kecil nampak lulu, cewek nampak kerang, yang kecil-kecil. Kita anggap itu nggak apa-apa, lihat ke situ, haram itu. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah daripada suami kita, berarti ayah mertua. Au abnaihinna, atau anak-anak daripada suami kita, anak tiri kita. Au abnai bu'ulatihinna, au abnaihinna, atau anak-anak daripada mereka itu para wanita. Selain antara pusat dan lutut, anak pribadi si perempuan. Au abna'i bu'ulatihinna, atau anak-anak daripada suami mereka, anak tiri, boleh. Selain antara pusat dan lutut, payudara nampak, tak haram. Kalau anak kita normal, akhir zaman ini jarang yang normal. Lihat payudara mama, benderanya naik tiang. Au ikhwanihinna, atau ikhwan, saudara-saudara lelaki mereka itu para perempuan. Atau anak daripada saudara lelaki mereka, ponaan kita. Au bani ikhwanatihinna, atau anak-anak daripada saudara perempuan kita, juga demikian. Au nisaihinna, atau istri-istri daripada anak-anak kita pribadi, maka itu juga tidak haram. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak yang dimiliki mereka itu para perempuan. Pada budak bukan antara pusat dan lutut, boleh nampak siku ke ujung jari, leher ke kepala, itu boleh. Kemudian mata kaki ke telapak kaki, itu dengan budak. Nggak boleh juga pamer payudara dengan budak, diterkam. Kemudian daripada itu, au tabi'ihinna, tabi'in, au awit tabi'ina ghairi ulil irbah,
atau kakek-kakek tua yang nggak punya lagi sur. Itu boleh nampak siku ke ujung jari, leher ke kepala, mata kaki ke telapak kaki. Nampak pada kakek itu nggak tutup kepala, nggak dosa. Kenapa? Kakek itu nggak bisa lagi nerekam. Minar rijal, daripada para lelaki. Awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa. Atau nampak selain antara pusat dan lutut kita wanita kepada anak-anak kecil yang dia nggak ngerti seks. Boleh selain antara pusat dan lutut. Kalau anak kecil dah ngerti seks nggak boleh, haram. Begitu juga kebalikannya, haram. Dan aurat antara pusat dan lutut itu juga aurat kita dengan wanita lain, pria dengan pria yang lain. Tapi dengan kafir, aurat lelaki dengan kafir laki-laki seluruh tubuh, aurat wanita dengan kafir wanita juga seluruh tubuh. Karena mereka kafir, tercela di dalam Islam. Wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan memukul kaki para wanita dengan kaki-kaki mereka, li'ulama ma yukhfina min zinatihinna, untuk memberitahu apa yang mereka sembunyikan daripada hiasan mereka. Yaitu wanita yang punya gelang kaki, dia berjalan gemencing daripada gelang kakinya berbunyi, itu haram. Dia harus berjalan pelan. Karena itu hiasan mereka di dalam kaki mereka. Maka atas pemahaman ini, wanita pamer gelang, pamer cincin, hukumnya haram. Karena itu hiasan bagi wanita. Akan ada ketertarikan, keelokan dari pria kepada mereka. Ini ibu haji, perumah habu, pakai toko emas di tangan, kasih nampak sama orang. Bingung kita. Perumah habu ketilak rak ikut kedai. Bingung kita. Perumah habu anak kita aurat. Tetap. Abu itu musuh Allah, istrinya musuh Allah. Walau dia abu. Ketika benar, dia abu mulia. Ketika salah, dia abu bersolinteng, abu tanah cak dan sebagainya. Maka kita para ahli ilmu, para abu, para ustaz, para tengku, kita harus jadi leader, ubah diri sendiri. Inang tengok getik-getik dia buat murid. Kiban cara lejik ke tengku. Pimpin daya lah. Bingung kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kepada Allah secara keseluruhan. Sama-sama kita yang salah, saya dan kita semua taubat kepada Allah. Jangan dikutuk Allah sebelum mati. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang punya iman kepada Allah dan Rasul, la'alakum tuflihun, moga-moga kalian berbahagia. Semoga jadi ilmu bagi kita. Alhamdulillah, yang pertama puasa orang tua kita yang ditinggalkan atau salat orang tua kita yang ditinggalkan. Bolehkah kita mengqadanya? Sangat boleh, bagus itu. Lalu bagaimana cara niatnya? Niat saja di hati, saya puasa qada Ramadan untuk ayah saya, untuk ibu saya. Enggak sebut nama juga boleh, ayah kenal, Allah kenal siapa ayah ibu kita. Kemudian kalau salat, usalli fardhu dhuhri, saya salat fardu duhur li abi au li ummi, untuk ayah atau ibu kita boleh. Sebut nama juga boleh, lebih mulia. Kemudian ada orang yang bilang kalau di kenduri maulid nggak boleh terima bawaan orang. Benar Ustaz itu. Bagusnya budaya begitu. Karena kalau saya maaf cakap, kadang-kadang ekonomi lagi kacau, ada kena kendurian maulid hari itu misalnya 15. 2 kilo tambah teh, tambah teh lah saja misalnya. Alhamdulillah 30 enggak kurang. Kali 15 kadang-kadang enggak datang lagi. Gara-gara malu enggak ada gula misal. Jadi mulianya jangan. Tapi terima itu tetap boleh, halal itu. Cuma karena budaya yang timbul di kita harus bawaan ketika datang maulid, ini menjadi beban. Seharusnya jangan. Karena yang kenduri itu sudah siap untuk resiko, yang datang ini jangan kena resiko. Sebaiknya budaya begini ditimbulkan. Kalau kita melongcing, bisa itu. Kemudian saya pakai celana pendek, mutar-mutar pakai motor. Dilihat orang, gimana taubatnya? Dosa kecil yang dianggap sepele dan tidak takut terhadap dosa kecil tersebut, masalah dosanya dan siksanya, dan pamer pada mengerjakan dosa kecil seperti nampak aurat, maka itu dosa besar. Bagaimana taubatnya Ustaz? Mohon ampun kepada Allah, terus perbanyak ibadah, insya Allah diampuni.
Nikah lewat video call. Ijma' tidak sah di Ahlussunnah kecuali di agama liberal ini. Walau ada yang buat tesis demikian, tetap tidak sah. Namun kalau nikah ditonton di video call, yang menikahkan adalah wakilah, orang yang dijadikan wakil oleh si wali perempuan pergi ke negeri tersebut. Jadi nikahnya di video call, ada yang jadi wali atau pada pengganti wali. Atau kebalikan, ada pengganti si lelaki, wakilah dari si lelaki. Maka itu bukan nikah video call, nikah sah itu. Yang tidak sah, si lelaki di sana, pihak wali di sini, pihak wali di sana, pihak si lelaki di sini. Terimalah nikah lewat video call. Tetap tidak sah di kita. Orang yang bilang sah terserah mereka, nanti kiamat kita buktikan siapa yang benar. Kemudian selanjutnya daripada itu, orang hamil di luar nikah lalu dinikahi oleh KUA. Bagaimanakah hukumnya? Yang dikatakan nikah berlapik dan tidak sah apabila ada seorang wanita di dalam perutnya ada janin, janin itu janin setelah nikah. Lalu ia dicerai atau tidak dicerai, dinikahi orang lain. Hukum nikahnya tidak sah berlapik. Namun apabila seseorang itu berzina, anak zina dalam perutnya, lalu dia menikah, maka itu sah, KUA-nya tidak salah. Lalu kenapa orang yang menikah ketika ada anak zina di dalam perutnya, habis nikah diulang lagi nikah? Karena ada khilafiyah. Dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu an, lapik bukan anak nikah, anak zina juga dihitung lapik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an tidak demikian. Maka oleh sebab itu, pada masalah demikian ini tidak jadi masalah KUA-nya, aman. Udah. Kemudian daripada itu, orang hamil di luar nikah, harta seharkat katanya enggak ada, Ustaz. Benar? Benar enggak ada harta seharkat itu. Kecuali mereka sama-sama bekerja. Karena istri bantu suami untuk cari duit itu tidak wajib. Istri bantu suami untuk cari duit itu enggak wajib. Karena tanggung jawab rezeki itu di suami. Maka di ketika mereka demikian, tidak ada harta gono gini. Benar itu Ustaz, benar. Tapi dihargai, dikarenakan setelah cerai, biasa si istri ini luntang-lantung. Maka dibuatlah hukum oleh pemerintah, ada harta gono gini. Bisa diterima tidak Ustaz itu? Jadi secara hukum tidak, tapi itu hukum kebijakan. Maka kita ketika ke pengadilan tetap kena ini, anggap saja sedekah supaya jangan jadi masalah. Kemudian daripada itu, ada orang pakai pakaian syar'i, jilbabnya besar, pakai kaos kaki, lalu salat. Sah Ustaz? Ya sah. Mau kena itu adalah untuk menutupkan aurat. Tapi kaos kaki itu karena bolongnya nampak kulit, kalau kaos kaki yang biasa itu tidak sah kecuali mereka pakai khuf sehingga tertutuplah kakinya. Udah. Kemudian nikah sama-sama suka. Ayah restu, ibu tidak. Sahkah nikah? Sah. Dosakah dia sama ibu? Tidak. Karena hak pada menikahkan itu adalah ayah. Kemudian daripada itu, kerja di dinas kebersihan, ketemu duit, ketemu emas. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya boleh ambil? Boleh. Dikarenakan untuk kita cari pemiliknya tidak ada. Tapi apabila datang pemiliknya wajib bayar. Siapa enggak ngerti itikat 50 maka enggak sah ibadah. Benar Ustaz? Benar. Karena kewajiban dalam Islam yang pertama itu yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Arti yaitu tauhid, rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama. Sehingga kalau dia enggak ngerti itikat 50, ibadatnya enggak sah, makna ibadat enggak sah, enggak sempurna ibadatnya. Begitu kedudukannya. Kemudian daripada itu, bagaimana cara mereka? Harus lulusin tauhidnya. Mustikah dengan itikat 50 yang sudah terbukti benar itikat 50? Lalu ada tauhid lain, asal tidak mujasamah, tidak lemah Tuhan, tetap sah. Kemudian talak di luar pengadilan tidak diakui oleh pengadilan. Dia sudah talak istri sekali.
Lalu di pengadilan disuruh ulangi talak supaya sah didengar oleh hakim. Apakah itu menambah bilangan talak? Tidak. Kalau dia nggak niat untuk tambah, dia cuma untuk menjelaskan bahwa sudah pernah mentalak. Lalu berita yang ia sampaikan bahwa dia sudah mentalak istrinya, apakah itu menambah talak? Tidak. Maka tidak bertambah bilangan talak kecuali yang sudah ia kerjakan. Sedangkan talak di pengadilan itu adalah sebagai seremonia atau formalitas. Mungkin demikian. Semoga jadi ilmu bagi kita bersama. Siap-siap untuk ke masjid. Maka dengar radio tidak cukup untuk mencari ilmu. Kita harus nuntut sendiri di yang benar. Dan kalau itu kadang diragukan, musyawarahkan dengan orang yang lebih ngerti. Terima kasih kepada Bang Fajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.